Kami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan hari ini pembahasan tentang definisi al-jahl dan definisi as-sahwu. Dalam matan disebutkan wal jahlu intifa'ul ilmi bil maqsud wa qila tasawwurul ma'lumi ala khilafi hay'atihi was sahwu adh-dhuhulu 'anil ma'lum. Pembahasan kali ini tentang pembagian apa itu jahl, pembagian atau klasifikasi jahl, di mana jahl di sini nanti akan dibagi menjadi dua jahl, yaitu jahl basit dan jahl murakkab. Kenapa pembahasan ini juga dicantumkan dalam kaitannya dengan usul fikih? Kenapa? Padahal usul fikih membahas tentang ilmu. Wal ilmu yudad al jahl. Nah, itu sudah ketemu jawabannya. Kenapa? Karena sebelumnya sudah diterangkan tentang al ilm. Kemudian di antara lawan-lawan dari al ilm itu adalah al jahl. Kemudian ada kaitannya dengan as-sahwu juga. Kalau dalam bahasa mantik, antara ilmu dan al-jahlul basit nanti akan kita terangkan, itu ilakohnya ilakoh takobul, pertentangan jenisnya apa? Al-adam wal malakah. Kalau anwa'u takobulat itu kan ada 4. An-naqidon, ad-diddan, terus al-adam wal malakah, terus kemudian al-idhofa at-tadayuf. Mutakalimin hanya percaya 2 takobul, yaitu an-naqidon dan al-wujudan, ad-diddan, an-naqid dan ad-didd. Sedangkan ulama manatik atau ahli mantik itu 4, ditambahkan al-adam wal malakah, al-adam wal malakah ditambah dengan at-tadayuf. Al-adam wal malakah oleh mutakallimin itu dimasukkan ke at-tanaqud atau an-naqid. Sedangkan at-tadayuf dimasukkan ke ad-diddan. Oke. Jadi ilakoh antara al-jahlul basit dan al-ilm itu ilakohnya ilakoh takobul. Takobul jenisnya apa? Jenis al-adam wal malakah. Karena nanti akan dijelaskan di sini intifa'ul ilmi bil maksud. Itu di situ maksudnya bima min sya'nihi al-ilm. Al-adam wal malakah itu adalah alaqa takobul, di mana satunya ada, satunya punya potensi, satunya itu tasawur terhadap lawannya. Dia punya potensi itu. Jadi misalnya takobul antara al-ama dan al-basar. Al-basar wal ama itu takobul al-adam wal malakah. Amanya yaitu buta, itu maksudnya al-adam. Sedangkan al-basar bisa melihat, itu maksudnya al-malakah. Maksudnya ketika kita menafsirkan ma huwal basar adamul ama, ma huwal ama adamul basar, itu takobul adam wal malakah. Ketika kita mentasawurkan apa itu melihat, maka tasawur di otak kita itu tasawurnya adalah dia adalah seseorang yang bukan buta, tidak buta. Itu takobulnya. Sama dengan al-ilmu dan al-jahl al-basit, nanti saya terangkan, yaitu jahl yang dia itu jahl yang bukan murakkab, jahl di mana jahl itu dia hanya tidak tahu, intifa'ul ilmi bil maksud saja. Ya, seperti itu. Al-ilm itu adalah al-idrak al-jazim. Kemudian al-jahl basit yaitu adamul idrak. Ya kan ya? Berarti takobulnya di sini adalah takobul al-adam wal malakah. Nanti jenis yang kedua yaitu al-jahl al-murakkab. Dia takobul dengan ilm itu adalah takobulnya ad-diddan.
Karena taqabul adid itu definisikan pertentangan antara dua hal yang wujudi, yang sama-sama ada. Misalnya hitam dan putih. Hitam itu wujudi, ya kan, putih juga wujudi. Beda dengan as-sawad wal lasawad atau al-bayad wal la bayad. Hitam dan tidak hitam, putih dan tidak putih, itu namanya taqabulnya disebut taqabul an-naqid. Naqid. Kalau ad-didan itu dua-duanya ada wujudi, dua-duanya ada. Jadi bedanya dengan al-adam wal malakah, itu salah satunya nggak boleh ada. Kalau al-adam wal malakah fil kharij itu salah satunya nggak ada. Kalau basor dia bisa melihat, maka berarti dia tidak buta. Artinya salah satunya ada. Salah satunya tidak ada, salah satunya harus ada, salah satunya nggak boleh ada. Beda dengan ad-didan. Kalau ad-didan dua-duanya harus ada. Hitam, putih, dua-duanya ada. Ketika berkumpul di alam kharij, dua-duanya ada, bisa-bisa. Kita bisa menyandingkannya antara hitam dan putih. Ya kan ya? Min haitsu tasawwur gitu bisa. Oke. Jadi itu sekilas kenapa pembahasan tentang definisi dan klasifikasi jahil di sini disebutkan oleh para ulama usuliyyin, karena ada kaitannya dengan pembahasan al-ilm sebelumnya. Karena al-asya' tu'rafu bi'addadiha, ya kan ya? Sesuatu itu bisa diketahui dengan lawannya. Karena itu juga dijelaskan tentang apa itu yang disebut sebagai al-jahl. Juga apa itu yang disebut sebagai as-sahwu. Karena sahwu diantara sahwu atau lupa itu juga diantara min addadi al-ilm. Min addadi al-ilm. Al-ilm di sini adalah ilmul hadis, bukan ilmul qadim ya. Kalau al-ilmul qadim dan ilmul hadis saya singgung kemarin, bedanya ketika menjelaskan antara tidak pasnya mengkiaskan tafawutnya al-ilm. Itu pendapatnya ulama mengatakan bahwasanya al-ilmul hadis itu ya tafawat, beda dengan al-ilmu qadim. Alasan ulama yang menyatakan bahwasanya al-ilmul itu la tafawat, muta'alliqnya la tafawat, al-ilm sifatul ilminya la tafawat, karena dikiaskan dengan ilmu qadim. Tapi para ulama yang mengatakan ilmul hadis itu ya tafawat bikathrati al-muta'allaqat, ala hasabi al-muta'allaqat. Kenapa? Karena alasannya yaitu nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan antara ilmu qadim dan ilmu hadis. Karena diantaranya ilmu qadim itu la ya'tarihi al-ghaflah was-sahwu. Karena itu pembahasan tentang ini itu hanya masuk di ilmu hadis, ilmunya manusia, bukan ilmunya Allah. Ilmu Allah wa huwa al-ilmul qadim la ya'tarihi al-jahl as-sabiq wa la ya'tarihi as-sahwu wal ghafalat. Ya kan ya? Jadi kaitannya dengan kalau contohnya tadhiyuf Mas. Tadhaif itu contohnya al-ubuwah wal bunuwah. Al-buwah, bapak dan anak. Bapak dan anak tadhaif. Karena seseorang bisa dianggap bapak itu bil idhofah ila annalahu ibnan. Ya kan ya? Karena memandang dia itu punya anak. Seseorang dianggap sebagai anak itu karena dia dianggap punya bapak gitu loh. Itu namanya taqabul at-tadhayyuf. Mutakalimin memasukkan taqabul tadhayyuf ini ke dalam ad-diddan karena anak dan bapak dua-duanya wujudian. Dua-duanya wujudian. Ya kan? Itu ilmu mantik. Wal jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Di sini Tajuddin As-Subki mendefinisikan al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Wa qila tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati. Intifa'ul ilmi, al-jahl bodoh, tidak tahu, adalah intifa, ketiadaan ilmu tentang apa yang dituju. Maksud dari ketiadaan ilmu di sini intifa'ul ilmi ai fi ma min sya'nihi al-ilm. Maksudnya ketiadaan ilmu pada sesuatu yang punya potensi berilmu. Karena itu ketika kita menisbatkan pada al-jamadat dan bahimah
itu bodoh, itu nggak bisa. Kenapa? Karena al-jamadat wal bahima laisa min sa'niha al-ilm. Tidak punya potensi mengetahui. Kalau kamu misalnya mengatakan hadzal jamad jahilun, itu nggak bisa. Kenapa? Karena jahil itu definisinya intifa'ul ilmi bil maksud. Intifa'ul ilmi maksudnya intifa'u al-ilmi fima min sya'nihi al-ilm. La yuqalu fil jamad bi annahu jahil. Paham enggak? La yuqalu fil jamad bi annahu jahil. Yang disebut sebagai jahil itu adalah zat yang punya potensi berilmu. Karena itu ketika dia zat tidak punya potensi berilmu, maka dia tidak disebut sebagai jahil. Karena itu definisinya intifa'ul ilm. Lah, kata-kata intifa'ul ilm ini meringkas, lebih ringkas dan lebih akurat dibandingkan definisi ulama lain yang mendefinisikan al-jahl dengan adamul ilm. Kenapa lebih ringkas? Karena ketika mengatakan adamul ilm itu harus ditambahi qaid lagi, yaitu adamul ilm fima min sya'nihi al-ilm. Tidaknya ketiada pengetahuan padahal pada sesuatu yang punya potensi berilmu. Itu harus ditambahkan. Kenapa harus ditambahkan? Karena la yutlaku al-jahlu alal jamadat wa alal bahimah. Jahil itu tidak disebutkan, tidak digunakan mengucapkan, tidak disematkan pada benda-benda mati dan sekaligus hewan, ya kan ya? Beda halnya dengan definisi yang dipilih oleh Tajuddin As-Subki di sini, yaitu intifa'ul ilm. Karena intifa'ul ilm la innama yuqalu fima min sya'nihi al-ilm, kata Al-Mahalli dalam syarahnya. Karena kata-kata intifa'ul, ketiadaan ilmu itu indikasinya kalau dalam bahasa Arab zauknya itu pasti otomatis pada sesuatu di mana dia punya potensi berilmu. Intifa ada wazannya iftial. Iftial itu kan menerima. Iftial itu kan ada masuk menerima. Iktiraf. Kayak dia ada mutawaannya kan ya. Jadi ada reaksinya kan. Jadi reaksi terhadap ilmu atau reaksi atas ilmu itu hanya terjadi pada sesuatu zat yang punya potensi berilmu. Kalau zat yang tidak ada potensi berilmu seperti jamadat wal bahima la yuqalu 'alaiha jahil, la yuqalu 'alaiha. Berarti yang yuqalu 'alaiha bi annahu jahil itu apa? As-saqalain, manusia dan jin. Malaikat bagaimana? Malaikat otomatis. Saqalain wal malaikat berarti. As-saqalain itu manusia dan jin. Kemudian ditambahkan malaikat. Kok tiba-tiba ingat jin? Gara-gara jin kafir. Pembahasan jin kafir jadi ingat jin ya. Malaikat itu berakal? Berakal. Malaikat berakal. Tapi tidak sesempurna manusia atau bagaimana? Dia tidak muktasab. Dia berakalnya tidak muktasab. Beda dengan jin dan manusia. Kalau manusia dia ada ilmu doruri. Jadi kalau kalau malaikat itu semua ilmunya doruri, ilmunya doruriyat. Kalau jin dan manusia sebagian ilmunya itu doruri, sebagiannya muktasab, kasbi, ya kan ya. Sakolen itu manusia dan jin. Kenapa disebut sakolen? Sakolen kan artinya berat. Kenapa disebut manusia dan jin disebut sakolen? Sakolen berat. Karena dua zat ini, makhluk ini yang membuat bumi berat. Yang membuat bumi berat itu manusia dan jin. Jadi kan kayak ditempati, dia menempati. Kalau malaikat dia tidak menempati bumi secara fisik lah. Wal jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Bil maksud di sini itu ta'alluqnya kepada al-ilm. Maksudnya intifa'ul ilmi bil maksud, bukan ta'alluqnya kepada intifa' al-maksudnya. Maksudnya al-maksud di sini apa? Al-maksud ada
ai ma yuqsadu bi an yu'lam, yaitu sesuatu yang dituju untuk diketahui, yang biasanya dituju untuk diketahui. Nanti ada kaitannya dengan apakah sesuatu yang tidak biasanya dituju untuk diketahui, apakah tidak mengetahuinya disebut jahal juga. Nah, dicontohkan oleh Al-Mahalli disebut sebagai wa kharaja bil maksud ma yuqsad. Wa kharaja bil maksud ai ma la wa kharaja bil maksud ma la yuqsad. Sesuatu yang tidak dituju, biasanya tidak dituju. Biasanya tidak dituju untuk diketahui. Ka'asfalil ardi wa ma fihi. Seperti bagian dalam bumi dan apa kandungan bumi. Fala yusamma intifa'ul ilmi bihi jahlan. Tidak mengetahui isi dalam bumi itu tidak disebut sebagai jahal. Karena asfalul ardi wa ma fihi la yuqsad bi an yu'lam. Itu alasan beliau. Kenapa? Itu alasan. Nah, alasan ini karena memandang bahwasanya lafaz al-maqsud di sini ada dalalah lafdiyah urfiyahnya, di mana al-maqsud di sini adalah mayuqsadu al-maqsudu adatan. Urfiyahnya itu adatan, yaitu sesuatu yang tidak berat untuk dijangkau atau biasanya tidak dijangkau, yaitu apa kandungan bumi. Jadi orang, kamu itu bodoh. Maksudnya apa? Kamu nggak tahu apa isi kandungan bumi atau apa yang terkandung dalam langit. Itu tidak disebut sebagai bodoh kalau menurut Al-Mahalli. Tapi dalam beberapa syarat di antaranya Al-Yusi, beliau mengatakan bahwasanya bahwasanya tafsir dari al-maqsud di sini yaitu untuk mengecualikan ma la yuqsadu adatan ka asfalil ardi wa ma fihi, itu kurang pas. Kenapa? Karena ta'alluq ilmu itu umum. Ta'alluqnya ilmu itu umum. Jadi semua hal itu bisa masuk ke ta'alluqnya al-ilm. Baik itu asfalul ardi atau apa yang ada di bumi atau di langit, itu semuanya adalah ta'alluqnya ilm. Karena itu ketika ada orang menisbatkan seseorang tidak tahu apa kandungan dalam bumi, itu juga bisa disebut sebagai al-jahal. Bisa disebut sebagai al-jahal. Bisa, oke ya. Tapi memang bukan adatan, tapi lihat dari konteks al-ilm secara istilahi. Karena ilmu secara istilahi itu adalah, itu punya ta'aluk. Ta'aluknya itu sangat luas sekali, yaitu kulil mawjudat. Amal ma'dumat itu ada khilaf bahkan. Saking luasnya ta'aluknya ilmu, itu para ulama ahli kalam itu sampai membahas halil ma'dum maklum amla. Sesuatu yang ma'dum, barang tidak ada, itu apakah dia termasuk min muta'allaqatil ilm atau bukan? Maklum amla. Mu'tazilah mengatakan al-ma'dum laisa bima'lum. Mu'tazilah mengatakan bahwa al-ma'dum itu laisa min muta'allaqatil ilm. Tapi ulama Ahlussunnah, na'am, wa huwa min muta'allaqatil ilm. Al-ma'dum min muta'allaqatil ilm. Karena di antara al-ilmu adalah al-hukmu bi annahu ma'dum. Al-hukmu bi annahu, menghukumi sesuatu itu ma'dum. Itu ilmu itu sendiri, tahu enggak? Ilmuna bi anna syai'an minal asya, ilmuna bi anna amron ma ma'dum. Itu ilmu kan? Ya itu karena ta'alluq al-ilmu itu sangat luas, karena itu sampai masuk halil ma'dum maklum amla. Ulama, saya ulangi, ulama mutakallimin al-ma'dum maklum, Mu'tazilah al-ma'dum laisa bimaklum. Terus ada kaitannya dengan pembahasan al-mustahil. Halil mustahil maklum, mustahil. Halil mustahil maklum amla. Kalau Ahlussunnah tetap mustahil maklum juga. Karena itu al-ilm menurut ulama Ahlussunnah itu dia itu ya ta'allaku bi kullil mawjudat wal ma'dumat. Yang ada. Wal mustahilat juga. Wal jaizat wal mustahilat. Karena itu maksud di sini al-ilmu
al-maksud intifa'ul ilmi bil maksud di sini tidak perlu dibatasi, bahwasanya dibatasi dengan cara mengatakan al-maksud ay ma yuqsadu adatan, tidak perlu. Karena kaitannya ilmu itu masuknya al-adah, masuknya al-aqliyat, juga masuknya asyariyat, semuanya masuk. Al-jaizat, wal mustahilat, wal ma'dumat, semuanya masuk ke ta'alluqnya al-ilm. Al-jahlu intifa'ul ilmi bil maksud. Intifa'ul ilmi bil maksud di sini maksudnya adalah intifa'al ilmi, ketiadaan ilmu pada sesuatu yang punya potensi berilmu, ya kan ya. Nah, ini disebut dalam ulama usuliyin disebut sebagai al-jahlu al-basit. Kenapa al-jahlu al-basit? Karena dia la tarakkuba fihi, tidak ada bagiannya. Jadi hanya sekadar mengatakan la ya'rifu syai'an bi an lam yudrik aslan. Kalau dalam syarahnya itu bi an lam yudrik aslan. Taswirnya bahwasanya dia seseorang tidak tahu. Misalnya ada orang ditanya bahwasanya kamu tahu nggak arti dari kata ini? Saya nggak tahu. Dia mengatakan kata-kata berbahasa Inggris. Kamu tahu nggak sekarang demo yang di Cina itu apa? Extradition bill. Kamu tahu nggak extradition bill itu apa? Nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Oke, berarti itu adalah jahl al-basit. Karena dia itu jahlnya tidak ada tarkibnya, tidak ada la tarakkuba fihi, ghairu murakkab. Dia tidak ada tarkibnya. Kenapa tidak ada tarkibnya? Karena dia hanya tidak tahu, itu saja. Paham nggak? Ada level yang di atasnya ini, yaitu seseorang tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Yaitu level sotoy lah, kalau bahasa kita itu. Levelnya jahal tapi jahal yang sotoy, yaitu jahal al-murakkab. Nah, itu diisyaratkan pada kata-kata wakila tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati. Tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati. Atau maksudnya al-idrak ala khilafi hayati ma huwa alaihi. Ala khilafi ma huwa alaihi itu disebut sebagai jahal al-murakkab. Oke, intifa'ul ilmi bil maksud, maksudnya di sini adalah jahal yang basit. Adapun jahal yang murakkab yaitu jahal di mana dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu jahal. Nah, tidak tahu bahwasanya dirinya itu jahal, yaitu udrika ala khilafi hayat, al-idrak ala khilafi ma huwa alaihi, mengetahui sesuatu padahal pengetahuannya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu disebut sebagai al-jahl al-murakkab. Kenapa disebut sebagai al-jahl al-murakkab? Karena dia jahalnya tersusun. Tersusun pada dua hal. Pertama dia tidak tahu. Ya kan ya? Kedua bahwasanya dia itu tidak tahu kalau dia itu nggak tahu. Yang pertama dia tidak tahu. Kedua dia itu salah mengetahui kenyataannya. Pertama itu dia tidak tahu bahwasanya dia nggak tahu. Kedua bagiannya yaitu dia tidak tahu faktanya. Kan tersusun dari dua. Sotoinya itu yang pertama, al-jahlu bi annahu jahil. Terus wal juz'usani al-jahlu bil waqi', al-jahlu bil waqi'. Beliau pakainya wakilah. Nah, ya. Ini nanti akan saya terangkan. Kenapa menggunakannya pakai kata-kata wakilah di sini? Emang ada. Ini juga dikritik beliau oleh Imam Zarkasi karena ini seolah-olah matan di sini mengatakan bahwasanya ini adalah ada satu definisi yang rojih, kemudian ada definisi yang tidak rojih, di mana ternyata definisi yang rojih maksudnya adalah jahal basit, kemudian yang tidak rojih justru jahal murakkab. Padahal jahal itu di sini sejak awal adalah memiliki langsung dua hal sekaligus, yaitu memiliki klasifikasi, yaitu jahal basit dan jahal murakkab. Ini termasuk nanti akan diterangkan di sini. Tapi ada upaya pembelaan oleh Al-Attar dalam hasyiahnya mengatakan bahwasanya maksud dari wal jahlu intifa'ul ilmi bil maksud itu yasmulu
Yasmulu nawain langsung. Kata-kata definisi intifa'ul ilmi bil maksud itu yasmulu nawain. Paham enggak? Yasmulu nawain langsung. Yaitu karena jal basit jelas intifa'ul ilmi bil maksud. Kalau jal murakkab gimana? Jal murakkab juga intifa'ul ilmi bil maksud sama kan? Hanya saja dia ada tambahannya. Intifa'ul bil maksud ma'aziyadati annahu jahil. Ada ziyadahnya. Seperti itu. Jadi dia pembelaan. Tapi di sini ada memang kritikan, harusnya ini tidak dimasukkan ke dalam wakila, tidak ditulis dengan kata-kata wakila, karena di sini adalah jahil itu memang ada dua macam, ada dua macam. Tapi mungkin seingat saya itu ada pembelaan dari ulama lain kenapa matannya Jamul Jawami di sini menggunakan redaksi seperti ini. Karena memang faktanya memang ada khilaf. Ada ulama yang mengatakan mendefinisikan al-jahl yaitu intifa'ul ilmi bil maksud atau adamul ilmi fima min sya'ni al-ilm. Ada ulama lain mengatakan bahwasanya al-jahl itu adalah tasawur ma'lum ala khilafi ma huwa alaihi atau tasawur ma'lum ala khilafi hayatihi. Loh kok beda? Karena ulama yang kedua ini yang mendefinisikan ini menganggap bahwasanya jahl basit itu bukan jahl. Paham enggak? Jahl basit itu bukan jahl. Dia itu hanya adamul idrak. Tadi la yasihu an yuqala liman la yadri bi annahu jahil. Wa inna ma yasihu an yuqala liman la yadri annahu la yadri bi annahu jahil. Berarti ulama lain memang ada khilafnya. Ada ulama mengatakan al-jahl itu apakah jahl basit, apakah jahl itu adalah intifa'ul ilmi bil maksud atau menambahkannya lah ada jahl basit dan ada jahl murakkab. Ada ulama lain enggak, jahl basit itu bukan jahl. Jahl basit itu bukan jahl gitu loh. Dia hanya adamul idrak saja. Kalau yang disebut sebagai jahl adalah yaitu jahl murakkab itu saja. Oke ya. Jadi matan ini memuat banyak. Jadi sekilas saja tapi memuat banyak menyimpan banyak qaul di dalamnya. Memang ada ulama sebagian yang tidak menganggap al-jahl basit itu sebagai jahl. Oke ya. Sebatas istilahi loh. Itu bukan la yusamma jahlan istilahan. Tapi ulama yang mentafsir bahwasanya jahl itu ada dua macam. Yaitu jahl al-basit, jahl dan murakkab. Kenapa demikian? Kok ada ulama yang tidak menyebut jahl basit itu sebagai al-jahl itu sendiri? Karena al-jahl basit itu ringan. Bahkan ketika seseorang jahl basit terhadap hukum-hukum syariat misalnya, itu ringan. Ya dia nggak tahu, dia rufi'a anhul qalam, rufi'a apa? Dia rufi'a anhu al-qalam. Ya kan termasuk di antara hadisnya. Jadi seolah-olah laisa jahlan, dia tidak ada lawazimnya. Lazimnya implikasi-implikasi syariatnya itu ketika seseorang jahl basit itu tidak ada. Lah implikasinya justru berat ketika al-jahl al-murakkab. Paham enggak? Misalnya ka'tiqadil falasifa annal alam qadim. Ya kan ya? Ka'tiqadil falasifa annal alam qadim. Saya keyakinan para filosof bahwasanya alam itu qadim, padahal itu hadis, ya kan ya? Tapi terutama ini kaitannya dengan hal-hal yang syar'iyat, bukan kaitannya dengan hal-hal yang akliyat. Karena hal akliyat itu kita tidak diberikan dispensasi ketidaktahuan. Misalnya ada seseorang memang nggak tahu kalau Tuhan itu ada gitu. Memang tidak tahu, dia tidak terlintas. Selama dia itu masih pikirannya normal, maka dia tetap kena azab. Maksudnya karena dia tidak yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Tapi azabnya tetap lebih besar ketika dia yakin bahwasanya Tuhan tidak ada. Sudah tapi yakin bahwasanya tidak ada. Beda halnya dengan adamul idrak aslan, paham enggak? Seperti itu. Kalau yang syariat Mas? Kalau syariat lain. Kalau syariat masih bisa ditolerir. Adamul idrak itu ditolerir. Adamul idrak ditolerir. Kenapa? Karena syariat itu kaitannya dengan teks, kaitannya dengan
lafadz yang turun, lafadz wahyu yang turun, di mana ada potensi kebenaran itu lebih dari satu. Karena itu dalam masalah halil haqqu fi syar'iyyati wahidun itu ikhtilaf para ulama. Ada dua mazhab, yaitu mazhab musawwibah dan mazhab mukhotti'ah. Mazhab mukhotti'ah mengatakan bahwasanya al haqqu wahidun. Idza asabal mujtahid falahu ajron, fa idza lam yusib wa akhta'a falahu ajrun wahid. Ya kan ya? Itu mukhotti'ah. Kebenaran cuma satu, istihadnya para ulama empat mazhab misalnya. Dalam satu masalah, itu yang benar satu, yang lainnya salah. Tapi dapat pahala. Tapi mazhab yang lain yaitu mazhab musawwibah mengatakan bahwa dalam masalah syariat ya, itu kebenarannya ma'adda ilaihi istihadul mujtahid. Apa itu kebenaran? Kebenaran dalam masalah syariat yaitu adalah hasil dari istihadnya para mujtahid, yang asli mujtahid. Jadi memang kebenaran lebih dari satu. Asli syariat itu. Kebenaran itu lebih dari. Beda halnya dengan akliyat. Kalau akliyat itu nggak bisa. Misalnya ada ulama mengatakan bahwasanya al-alam itu hadis. Dan itu pendapatnya benar. Kemudian filosof dan beberapa orang ahli bid'ah mengatakan bahwasanya alam itu qadim nau'an. Itu nggak bisa. Kita mengatakan bahwasanya ini kita tolerir. Bahwasanya ini punya kemungkinan benar, ini enggak. Yang meyakini bahwasanya alam itu hadis harus mengkritik atau harus menyalahkan keyakinan yang lain. Itu harus. Meskipun dituliskan atau tidak, itu harus. Kenapa? Karena nggak mungkin al-jam'u bainan naqidhain itu nggak mungkin. Karena ketika kita mengatakan bahwasanya al-alam itu qadim, kemudian ada orang mengatakan bahwasanya kita mengatakan bahwa alam itu hadis, kemudian orang lain mengatakan alam qadim. Kita harus meyakini bahwasanya pendapat kita benar, pendapat dia salah. Kalau tidak begitu, maka kita menggabungkan al-jam'u bainan naqidhain, karena alam qadim dan alam hadis itu naqid. Paham enggak? Enggak bisa. Tidak ada qaul sani dalam bahasa akliyah itu, enggak ada qaul sani. 1 tambah 1 2, enggak ada. Ada orang mengatakan 1 tambah 1 2, orang lain mengatakan 1 tambah 1 1,5. Enggak bisa. Itu eksakta. Benar-benar eksakta. Yang benar cuma satu, al-haqqu fil aqliyat wahidun. Itu ijma'. Kalau syariat itu ada khilaf, masih ada khilaf. Makanya persoalan fikih itu ringan. Ringan implikasinya ringan. Kalau masalah ilmu akidah, ilmu kalam, usulul kalamiyah itu berat. Makanya di dalam kalam itu selalu ada pendapat mesti dikritik. Pendapat lain mesti dikritik. Nah, kalau ada orang punya pendapat ini tapi ada pendapat lain nggak dikritik. Kalau dia tahu, oh enggak, kita toleran dengan ini. Nggak bisa. Toleran itu maksudnya itu kita toleran itu hanya kita tidak menyalahkan, tapi dalam hati kita tetap salah, ini nggak mungkin benar itu. Karena nggak ada kemungkinan bersatu antara nakid dengan nakid itu nggak mungkin bersatu gitu loh. Enggak. Kalau syariat pasti bisa. Paham nggak? Seperti itu. Tapi itu ini di ilmu apa ya, Mas? usul fikih, Ada usul fikih, nanti pembahasan terakhir. Di sini itu bahasa di jilid keempat, itu ada nanti. Tentang itu ada kaitannya di situ. Wajalu, karena itu pertanyaan tadi benar, bagus. Pertanyaan kenapa di sini ada wakila tasawwur ma'lum ala khilaf, padahal itu adalah definisi jahl al-murakkab. Ya alasannya seperti itu. Karena matan ini ingin merangkum banyak sekali qaul di sana sehingga meredaksikannya seperti ini. Ya. Wakila tasawwur ma'lum ala khilafi hayati. Ini definisinya Imam Haramain. Definisinya Imam Tajuddin As-Subki, di mana definisi ini kata Tajuddin As-Subki beliau mengatakan ini lebih bagus daripada definisinya Imam Haramain. Dia mengatakan bahwasanya al-jahl al-murakkab itu tasawwur ma'lum ala khilafi ma huwa alaihi. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya definisi yang dipilih Tajuddin As-Subki justru lebih kurang bagus dibandingkan Imam Haramain. Karena di sini ada iham. Ada kata-kata al-hay'ah. Jadi tasawwurul ma'lum ala khilafi hay'atih itu kata-kata hay'ah. Seolah-olah hay'ah di sini adalah merujuk kepada satu ilmu tertentu, yaitu ilmu hay'ah. Ilmu filsafat di antaranya ada ilmu hay'ah. Jadi, karena itu ada misalnya ada seseorang mentasawurkan
manusia. Dia tasawurkan hayah manusianya itu udah benar. Tapi mendefinisikan al-insan hayawan sohil. Maka ini disebut sebagai tetap jahal murakkab. Padahal dia tidak bertentangan dengan definisi ini. Nah, tapi hayat di sini maksudnya jelas sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Imam Haramain, yaitu ala khilafi ma huwa alaihi. Karena hayat di sini maksudnya hakikoh. Maksudnya tasawurun ma'lum ala khilafi hakikatihi. Maksudnya seperti itu. Nah, tapi mengatakan bahwasanya definisi ini lebih jelas lebih zahir dibandingkan definisi Imam Haramain yang ala khilafi ma huwa alaihi, maka kurang pas. Nah, tasawurul ma'lum tasawur di sini apakah dia kan tasawur ada dua macam. Tasawur alladzi lahu hukmun, yaitu alladzi ma'ahu hukmun, yaitu disebut sebagai tasdik, dan tasawur yang laisa bihukmin. Tasawur di sini maksudnya apa? Apakah dia tasawur atau tasdik mestinya? Yang benar adalah dia mencakup dua-duanya benar. Karena di sini mutlaku at-tasawur, wakila tasawur ma'lum. Jadi di sini maksudnya mutlaku tasawur. Mutlaku at-tasawur. Karena itu nanti tasawur di sini disebut sebagai ada pembagiannya mutlaku tasawur. Ada yang kalau tasawur yang bila hukmin, yaitu tasawur sadat, tasawur yang sadat, tasawur yang dia lugu, tasawur lugu, polos, itu tasawur sadat ya, bukan sadat. Ada yang tasawur yang bermakna tasdik. Kan saya mengatakan ketika definisi wal idraku bila hukmin tasawur wa bihi tasawur wa bi hukmin tasdikun. Bahwasanya tasdik itu kan murakkab, kumpulan dari 4 tasawur kan. Tasawur mahkum alaihi, tasawur mahkum bihi, tasawur an-nisbah al-hukmiyah, kemudian tasawur alladzi bima'na at-tasdik. Hukum itu tasawur sendiri, hukum sebenarnya tasawur juga. Tapi tasawur bima'na al-hukum itu adalah disebut sebagai tasdik. Ada yang mengatakan bagian keempat ini saja yang disebut sebagai tasdik, tapi mazhabnya Imam Ar-Razi mengatakan keempatnya itu disebut sebagai tasdik. Keempatnya, tasdik itu mengandung proses 4 hal. Tapi ulama yang mengatakan bahwasanya tasdik itu hanya satu terakhir, yaitu tasawur bima'na tasdik, itu mengatakan 3 tasawur sebelumnya itu adalah surut. Tapi kalau Imam Ar-Razi mengatakan bukan surut tapi sutur, sutur atau arkan. Oh enggak. Nah, tasawur di sini maksudnya adalah tasawur mutlaq tasawur atau bima'na al-idrak. Idraku al-ma'lum ala khilafi hayat. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Kalau kita mengatakan tasawur di sini itu bima'na tasawur saja, tasawur sadat, maka al-jal basit itu hanya masuk ke tasawurat. Padahal enggak. Al-jal basit itu bisa ke tasawurat, bisa ke tasdikot. Kalau kita menganggap bahwasanya tasawur di sini adalah tasawur bima'na al-hukm atau tasdik, atau tasawur alladzi ma'ahu hukmun wa huwa tasdik, maka jal basit itu masuknya hanya ke tasdikot. Karena itu tasawur di sini maknanya harusnya mutlaqut tasawur, yaitu bima'na al-idrak. Kata Al-Mahalli, wasti'maluhu at-tasawwur bima'na mutlaqu al-idrak, bima'na mutlaqut tasawwur khilafa ma sabaq. Beda dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Harusnya maksudnya itu kritikan terhadap matan. Harusnya kalau kamu menggunakan kata-kata tasawur, padahal sebelumnya sudah dijelaskan makna tasawur itu sendiri, harusnya kamu tidak menggunakan kata tasawur, karena nanti yuhimu khilafal murad. Kamu enggak bisa memberikan dugaan salah yang berbeda dengan apa yang dimaksud. Paham enggak? Yuhimu khilafal murad. Wa in, ya kan ya? Tapi istimaliyahnya, istimal terhadap tasawur bima'na mutlaqit tasawur atau bima'na al-idrak itu bisa sahih lughatan, sahih. Tasawur wal idrak itu bisa sahih lughatan. Berarti di sini adalah tasawur di sini bima'na lughawi, tasawur bima'na lughawi atau mutlaqut tasawur atau al-idrak. Tasawur lughawi itu maksudnya adalah al-idrak itu sendiri, paham enggak?
Kemudian al-ma'lum ay ma min sya'nihi an yu'lam. Ma min sya'nihi an yu'lam. Seperti yang saya terangkan tadi bahwasanya al-ma'lum itu sesuatu yang punya potensi diketahui. Tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati. Beda dengan kenyataannya. Nah, definisi antara jahal basit dan jahal murakkab ini di sini ngambil dari bagian qasidah yang terkenal di sejarah disebut sebagai qasidah as-salahiyah. Qasidah yang diciptakan oleh Ibnu Makki. Di dalam itu qasidah mengandung tentang ilmu tauhid. Kenapa disebut sebagai salahiyah? Karena Ibnu Makki mengarang qasidah ini dan di dalamnya Ibnu Makki itu mengarang qasidah ini, di dalamnya ada ilmu tauhid. Kemudian oleh pimpinan raja saat itu yaitu Salahuddin Al-Ayyubi mewajibkan qasidah ini yaitu berupa akidah Asy'ariyah untuk diajarkan ke seluruh daerah kekuasaannya. Maka qasidah ini itu terkenal sebagai qasidah as-salahiyah, yaitu bi amri Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi emang Salahuddin Al-Ayyubi itu beliau Asy'ari, menguasai banyak daerah, kemudian diajarkan. Sekolah-sekolah yang tidak Asy'ari ditutup semuanya. Sekolah-sekolah yang enggak Asy'ari ditutup semuanya dan semuanya harus Asy'ari. Diwakafkan banyak madrasah, banyak tempat-tempat pengajian yang masuk ke dalamnya, yang boleh ngajar harus hanya orang Asy'ari. Zaman itu Salahuddin Al-Ayyubi. Karena beliau gironya sangat kuat, ketika itu beliau habis mengalahkan dinasti Fatimiyah. Yaitu di Mesir dikalahkan. Mesir dikalahkan semuanya, akhirnya ini harus dikuatkan akidah Ahlussunnahnya, yaitu akidah Asy'ariyah. Akhirnya banyak para ulama yang disuruh oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk menulis kitab untuk diajarkan. Dan karya ini disuruh diajarkan di seluruh madrasah. Nah, ini definisi al-jahal basit dan al-jahal murakkab itu ngambil dari qasidah ini. Di sini disebutkan wa in aradta an tahuddal jahla min ba'di haddil ilmi kana sahla. Jika kamu ingin mendefinisikan jahal setelah definisi had, itu sahal, mudah. Wa intifa'ul ilmi bil maqsudi, yaitu intifa'ul ilmi bil maqsud fahfad fahada aujazul hududi. Hafalkan, ini adalah definisi terringkas. Wa qila fi tahdidihi ma adzkur. Ada pendapat lain yang aku ingat, mimba dihada wal hududu takthur. Karena definisi itu banyak sekali. Tasawwurul ma'lum hadza juz'uhu wa juz'ul akhar ya'ti wasfuhu mustau'aban ala khilafi hayati. Ya, tasawwuru ma'lum ala khilafi hayati. Tasawwuru ma'lum di sini itu adalah bagiannya, satu bagian di mana dia kenapa disebut sebagai jahal murakkab, yaitu bagiannya tasawwurul ma'lum, kemudian ala khilafi hayati. Fafham hadza fa hadzal qaidu min tatimmati. Nah, definisi intifa'ul ilmi bil maqsud, kemudian tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati itu masyhur sekali. Definisi ini masyhur sekali. Kenapa? Ya karena dia dibuat oleh Ibnu Makki dalam qasidah, dan qasidah ini diajarkan di seluruh daerah. Karena itu masyhur sekali. Para ulama seringkali ketika menuliskan kitabnya itu sering sekali menggunakan lafaz-lafaz di mana lafaz-lafaz ini lafaz yang mutadawal bainal ulama wa thalabah. Alasannya kenapa? Supaya meskipun pada akhirnya nanti akan dikritik, tapi kenapa yang dituliskan tetap definisi ini? Supaya ada perasaan bahwasanya ilmunya ini juga bersambung dengan ilmu yang sebelum-sebelumnya, di mana ini mutadawal gitu loh. Jadi ada semacam asy'ur bil intima, ada perasaan loyalitas kesamaan loyalitas terhadap apa yang ilmu-ilmu yang telah tersebar sebelumnya. Itu alasannya kenapa masih memakai definisi ini. Jadi sering sekali seperti itu. Ada juga di sini nadzoman di sini waqala himarul hakim itu ma law ansafin la kuntu arkabu li annani jahilun basitun wa raqibi jahilun murakkabu. Nah, itu juga dinisbatkan untuk pembagian jahal basit dan jahal murakkab. Himarnya hakim, seorang hakim itu imma bima'na rajul hakim wa imma
huwa ismu ar-rajul, yaitu hakim. Tuma juga ada kalanya itu namanya hakim itu tuma, ada kalanya namanya himar itu tuma. Andai kata mereka itu insaf terhadap tumaku, maka harusnya aku yang naik, bukan aku dinaikin. Karena aku adalah jahil yang basit saja. Sedangkan yang menaiki aku itu jahilnya murakkab. Oke ya. Al-jahlu. Kemudian as-sahwu az-zuhulu anil ma'lum. As-sahwu di sini az-zuhul. Zuhul itu apa? Zuhul itu al-ghaflah. Ketercerabutan pengetahuan sesaat anil ma'lum terhadap al-ma'lumil hasil. Lah, sahi itu az-zuhul atau al-ghaflah anil ma'lumil hasil. Dia sebelumnya sudah mengetahui sesuatu, kemudian dia bukan lupa, kalau bahasa kita itu dia lalai, atau kalau kita menyebutnya lupa, tapi kalau bahasa Arab itu bukan, beda, dibedakan antara lupa dan as-sahwu. As-sahwu itu hanya pengetahuan yang telah kita tahu itu tiba-tiba hilang sementara, kemudian nanti bisa balik lagi. Fayutanabbah lahu bi'adna tambihin, bisa diingatkan dengan sedikit diingatkan gitu. Misalnya kita menghafalkan suatu, kemudian apa ya? Oh, dikasih kata kunci di awal. Ah, itu bisa jalan lagi. Seperti ngapalin Quran, awalnya apa ya? Setelah lanjutan ayat ini apa ya? Lupa. Dikasih tahu ujung ayatnya, maka bisa teruskan. Itu namanya sahwu. Bedanya dengan nisyan. Kalau nisyan itu zawalul ma'lum. Hilang. Jadi dia tuh diingatkan dikit juga tetap nggak jalan gitu loh. Itu nisyan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan sahwu dan nisyan itu disamakan. Tapi memang maknanya dekat. Nah, oleh para ulama itu ada marotibnya. Marotib al-idroknya itu ada marotibnya. Inna marotiban nafsi ilal ma'na. Inna awwala marotibin nafsi ilal ma'na syu'urun. Nah, kemarin wusulun nafsi ilal ma'na la bitamamihi disebut sebagai syu'ur. Mengetahui sesuatu tapi tidak secara sempurna pengetahuan itu sebagai syu'ur. Nah, itu inna awwala maratibin nafsi ilal ma'na itu disebut syu'ur. Awalnya itu syu'ur. Ya kan? Wa idza waqafat ala tamamil ma'na fahuwa tasawwur. Jika tamam makna itu disebut tasawwur. Wa idza baqiya bihaitsu law arada istirja'ahu ba'da dhahabihi amkanahu wa yuqalu lahu hifdzun. Jika pengetahuan tasawurnya itu telah tetap, udah lama, waqafat alal maknanya itu udah tetap, sehingga sudah kuat dan tetap, sehingga dia andai kata sempat hilang, kemudian ingin mengembalikan lagi gampang, maka itu disebut sebagai hifdzun. Nanti hifdzun itu tasawwur al-baqi, at-tasawwur al-qawi, atau al-ilmu al-qawi itu hifdzun. Ya kan ya? Lah, kemudian usaha untuk mengembalikannya ketika pernah zahab, pernah hilang, itu disebut sebagai tadzakkur. Wa yuqalu lidzalika talab tadzakkurun. Tadzakkur. Kemudian walidzalika al-wijdan dzikrun. Jadi ada zikr. Zikr itu ingat. Ingat terhadap apa yang tasawur yang dihafal. Ya kan? Kalau sudah muhkam pengetahuannya itu disebut sebagai al-hifz. Ya kan? Kemudian kalau sempat lupa, ada kayak mau lupa terus dicoba untuk dibalikan lagi, itu prosesnya disebut sebagai tadzakkur. Lah, kalau ingat tanpa harus tidak lupa, jadi habis hafal, kemudian ingat, itu disebut sebagai zikrun. Jadi hifdzun itu pertama. Hifdzun itu sekali doang. Kalau udah hafal. Kemudian kalau hafalannya ini tidak hilang, maka tetap zikr. Tapi kalau sempat hilang kemudian dikembalikan lagi, prosesnya itu disebut sebagai tadzakkur. Ya kan ya? Kalau tidak hilang seperti namakan hifdzun terus gitu. Ya,
Iya, hifdzun sekali aja, sekali doang. Otomatis setelah hifdzun itu zikir terus. Setelah hifdzun itu zikir. Hifdzun itu zikir. Kenapa? Kenapa saya mengatakan demikian? Ini penting. Karena hifdzun itu membabil arad. Babila termasuk arad. Termasuk arad. Wal arad la yabqa zamanain. Kan? Wal arad la yabqa zamanain. Tidak bisa menempati dua waktu. Sekali-sekali. Jadi kita udah hafal ya. Hafal suatu, hafal. Sekali. Itu disebut sebagai hifdz. Oke ya. Setelahnya itu, setelah menghafal 5 menit setelahnya, atau setelahnya pas, beberapa detik setelahnya, itu apakah kita disebut sebagai hafal? Enggak, zikir. Itu masih zikir. Kalau ada lupa dikit, kita berusaha mengembalikannya lagi, itu disebut sebagai tadzakur. Karena hifdzun, tadzakur, zikir, itu semuanya arad. Wal arad la yabqa zamanain. Wal arad la yabqa zamanain. Kalau itu ilmu akliyat, ilmu makulat disebut demikian. Wal ard la yabqa zamanain. Jadi sekali, hifdz itu sekali aja. Lainnya itu zikir. Kalau zikrunya sekali Sama, zikir seakan zikir. Kemudian zikir lagi. La yabqa zamanain terus. La yabqa zamanain. Jadi berulang-ulang bisa. Paham enggak? Tapi kan enggak mungkin zikir awal, zikir sana kan enggak ilama la nihayatalah kan. Ya kan as-sahwu adz-dzuhulu anil ma'lum. Jadi seperti itu. Sifat manusia dan sebagainya itu semuanya arad. Kulla yaumin wa fishan, kalau dalam Al-Qur'an itu. Kulla yaumin wa fishan, itu argumentasi kenapa al-arad atau sifatnya manusia itu la yabqa zamanain. Andai kata tidak ada madad atau imdad atau al-khalqu nya Allah, maka detik kedua itu langsung hilang, lenyap. Sifatnya manusia itu langsung lenyap semuanya. Otomatis jauharnya juga lenyap karena al-jauhar la budda min wujudi al-arad. Fa idza zalatil arad zalal jauhar. Meskipun jauhar itu tidak butuh arad sebenarnya. Jauhar tidak butuh arad sebenarnya. Tapi jauhar itu hukum akli pasti memiliki arad. Kalau aradnya hilang, al-jauhar tidak memiliki arad sama sekali, maka lenyap. Tapi itu ada khilaf. Menurut di filsafat itu ada khilaf. Hal yumkin an yutasawwar al-jauhar biduni ayyi arad? Ulama Ahlussunnah nggak mungkin. Dan itu pendapatnya benar. Tapi sebagian filosof mengatakan yumkin wujudu al-jawahir mujarradan anil a'rad. Mungkin tasawurnya. Apa? Al-jawahir yang kalau filosof menyebutnya jawahir, kalau nggak salah mufariqat, al-jawahir mufariqat. Jawahir yang mufariqat yang qadim. Apa itu? Yang planet-planet itu. Jadi pandangan para filosof itu kalau dikontekskan zaman modern itu lucu sebenarnya. Mereka menganggap bahwasanya perputaran planet-planet itu qadim, tidak ada awalnya, muter terus, mulai dari yang nggak tahu, karena dia putarannya itu harokahnya itu harokah mustadiro, muternya itu muter. Jadi tidak ada awalnya mana ini sebelumnya kan ada terus, ya kan? Dan dia menyebutnya bahwasanya jenisnya itu satu jenis, dia itu basit. Karena filosof mengatakan bahwasanya yang murakab itu tidak mungkin qadim. Karena itu al-kawakib itu adalah basit dan dia ghairu murakab, ya kan ya? Dan dia qadim. Dan dia tidak memiliki arad. Oh enggak? Tidak memiliki arad. Karena ketika ada arad maka dia jadi hadis. Itu saya ingat saya seperti itu. Ayo kita membaca. Saya pikir qala Syekhul Mu'allif qala Syekhus Syarih rahimahullah taala wa nafa'ana bihi ulumi fid darin amin. Qala hadzal khilafu fi ta'rifil jahli akhadahu al-musannifu min al-qasidati salahiyah. Langsung disebutkan. Khilaf pendefinisian antara jahal basit dan jahal murakab dalam mendefinisikan jahal itu diambil oleh musannif Tajuddin Subki dari qasidah salahiyah. Kenapa disebut salahiyah? Karena diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk disebarkan ke seluruh penjuru daerah. Wahia min ahsani tasonif al-asy'ariyah fi babil aqaid. Termasuk karangan ulama Asy'ariyah terbaik dalam bab akidah. Wa kana Sultan Salahuddin ya'muru bitalqin ya lisbyan fil makatib.
Raja Salahuddin Al-Ayyubi menyuruh untuk mentalkinkan qasidah ini kepada anak-anak dalam makatib, dalam sekolah-sekolah. Anak-anak. Qasidahnya panjang mestinya, enggak hanya ini. Qala Ibnu Makki musannif wa Ibnu Makki musannifnya mengatakan wa in aradta an tahuddal jahla min ba'di haddil ilmi kana sahla wa huwa intifa'ul ilmi bil maqsudi fahfad fa hadha awjazul hududi wa qila fi tahdidihi ma azkur min ba'di hadha fal hududu takthur tasawwurul ma'lumi hadha juz'uhu wa juz'uhu al-akhar ya'ti wasfuhu mustaw'aban ala khilafi hayatih fafham fa hadha al-qaidu min tatimmatih. Ya kan? Wa itlaqul qaulaini hakadha gharib. Ini kritikan Zarkashi terhadap matan Jamul Jawami. Menyebutkan dua qaul dengan cara seperti ini itu gharib, unik, aneh gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya ini definisinya seperti pertanyaan tadi. Karena ini sebenarnya definisi untuk jahal basit dan jahal murakkab, tidak ada yang wakilah di sini. Tapi saya katakan, saya sudah jelaskan bahwasanya ada sebagian ulama memang mendefinisikan jahal itu hanya jahal al-basit. Jahal murakkab, jahal basit tidak disebut sebagai jahal. Karena itu matan ini maksudnya untuk merangkum banyak qaul sekaligus. Maksudnya seperti itu. Wa innamal ma'ruf taqsimul jahli ila basit wa murakkab. Yang diketahui yang ma'ruf itu adalah membagi jahal ke dalam jahal basit dan jahal murakkab. Fal murakkab ma dzakarahu fil haddi atsani. Jahal murakkab itu apa yang musannif sebutkan di definisi kedua, wakila tasawwur ma'lum ala khilaf ayat. Hakadha dzakarahu al-Imam wa Sam'ani wal Amidi wa ghairuhum. Demikian ini definisi jahal murakkab itu juga disebutkan oleh Imam Ar-Razi. Oh bukan, di sini bukan Imam Ar-Razi. Imam di sini kalau Zarkashi menyebut imam maksudnya Imam Haramain. Punya istilah khas beliau. Disebutkan oleh Imam Haramain, Imam Sam'ani, Abidi dan selainnya. Wa qala Ar-Rafi'i fi kalamihi ala qaidati maddi ajwah. Imam Rafi'i dalam pembahasan tentang kaidah maddi ajwah. Dalam fikih ada kaidah maddu ajwah. Itu termasuk babul buyu' yang al-mukhtalaf fiha. Nanti dicari sendiri. Apa itu maddu ajwah? Maddu ajwah itu apa? Al-jahlu ma'nahu al-masyhur. Al-jazmu bikaun syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Al-jahlu makna masyhurnya adalah yakin terhadap sesuatu ala khilafi ma huwa alaiha. Ya kan ya? Berarti di sini Imam Rafi'i mendefinisikan jahal itu jahal murakkab. Paham enggak? Karena sebagian ulama menganggap bahwa jahal basit itu bukan jahal. Wa yutlaqu wa yuradu bihi adabul ilmi bisyai'. Dan juga al-jahil wa yutlaqu dimutlakan juga dan dimaksud adabul ilmi bisyai'. Maksudnya al-jahal basit, ya kan ya? Wa summiya murakkaban li'annahu murakkabun min juz'aini. Jahal murakkab disebut sebagai jahal murakkab karena dia tersusun dari dua bagian. Ahaduhuma adamul ilmi. Yang pertama itu adalah ketiadaan pengetahuan, tidak tahu. Wa tsani i'tiqadun ghairu mutabiq ala khilafi hayati. I'tiqadun ghairu mutabiq, keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta. Pertama adamul ilmi. Dia tidak tahu. Kemudian i'tiqadun ghairu mutabiq lil waqi', maka itu disebut sebagai jahal murakkab karena tersusun dari dua hal, yaitu kalau kita nyebutnya sotoy lah. Beda antara orang yang nggak tahu dengan orang sotoy. Sotoy itu ngomongnya seolah tahu padahal dia nggak tahu. La yadri bi annahu la yadri. Sotoy. Sotoy kan artinya kan kepanjangannya soto ayam kan? Soto ayam. Sotoy ada y-nya. Katiqadil mu'tazilati annal bariya la yura fil akhirah. Seperti keyakinannya Mu'tazilah yang disebut sebagai jahal murakkab, seperti keyakinannya Mu'tazilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat di akhirat. Apakah Allah dilihat di dunia? Ada khilaf para ulama. Ulama Ahlussunnah ada khilaf. Kalau Mu'tazilah jelas dia tidak bisa dilihat di akhirat, apalagi di dunia. Tapi kalau di dunia ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi ada nukilan dari para ulama, di antara Imam Ahmad itu pernah melihat Tuhannya 3 kali. Bagaimana? Wallahu a'lam. Melihat. Yang pasti melihatnya Allah itu bukan hanya dengan mata. Melihatnya
Jadi sebagaimana Nabi Musa ketika mendengar mendengar kalamullah, itu mendengarnya bukan hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh anggota tubuh. Sami'ahu bikulli jasadi. Iya kan ya? Itu akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah. Maksudnya bukan ada khilaf, tapi bahwasanya suara itu bukan hanya taksis terhadap al-udhun, tapi juga bisa masuk ke seluruhnya bisa. Kenapa kok itu adatnya saja bahwasanya dia masuk yang suara. Demikian juga melihat juga melihat dengan seluruhnya. Dengan seluruh panca indera. Oh enggak, bedanya. Seperti Al-Ghazali ketika sudah mengarang kiai. Sebelum mengarang saya mengerti surga, saya mau dengar, saya mengetahui Allah. Ada kalam. Tapi nukilannya Imam Ahmad itu ada ya, mungkin sama dengan itu. Nukilannya Imam Ahmad bahwasanya Ro'aitu Rabbi salah samarat kalau nggak salah 3 kali. Ro'anya itu gimana nggak tahu. Oh enggak. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mungkin dalam fase di mana beliau itu setelah fana sampai seperti itu loh. Akhirnya sampai seperti itu. Nggak tahu itu ada tafsirannya mungkin bisa dibaca di kitab-kitab tasawuf. Atau di dalam Ihya itu kayaknya dijelaskan. Wa ammal basitu fa huwa adamul ilmi mimma min sya'nihi an yakuna aliman. Jahal basit itu adalah ketiadaan pengetahuan dari sesuatu mimma min sya'nihi. Adamul ilmi mimma min sya'nihi ay yakuna aliman. Tidak tahunya sesuatu yang punya potensi mengetahui, yaitu manusia dan jin. Ya kan ya? Kalau sumya basitun li'annahu la tarkiba fihi, disebut sebagai basit karena tidak ada tarokubnya, tidak memiliki juzuk. Wa innama huwa juz'un wahidun, itu hanya satu bagian ka'adami ilmina bima tahtal ard. Seperti kita tidak tahu apa yang kandungan dalam bumi. Wa ma yakunu fil bihari wa ghairi, apa yang kandungan dalam laut dan sebagainya. Itu jahal basit. Ini semacam kritikan terhadap redaksinya teksnya musannif. Karena kan adamul ilm antifaul ilmi bil maksud. Oh, bukan. Mungkin berbeda dengan taujih yang dikatakan oleh Imam Al-Mahalli bahwasanya maksud di sini ihtiraz an ghairil maksud. Tapi di sini enggak, yaitu jahal tetap yusamma jahalan. Wa taqyid bima min sya'nihi dzakarul amidi fi abgaril afkar. Taqyid membatasi dengan bima min sya'nihi, al ilmu bima min sya'nihi disebutkan oleh Imam Amidi dalam Abgarul Afkar, kitab ilmu kalam. Faqala ammal basit fa'adamul ilmi fima min sya'nihi ay yakuna aliman la adamul ilmi mutlaqan. Basit itu adalah ketiadaan pengetahuan dari sesuatu yang punya potensi mengetahui, bukan adamul ilmi mutlaqan. Nah, di sini kan matanya menggunakan kata-kata intifaul ilm. Ya kan ya? Kalau definisinya ulama lain adamul ilm. Nah, kalau adamul ilm itu harus ada takkidnya. Takkidnya apa? Fima min sya'nihi al ilm. Kalau intifaul ilm enggak perlu takkid pun enggak apa, karena sudah intifaul ilmi innama yuqalu fima min sya'nihi al ilm, otomatis. Itu taujihnya Imam Mahalli. Wa illa lawu sifatil jamadatu bikauniha jahila. Jika tidak ditakyid min sya'nihi al-ilm, maka jamadat, benda-benda padat itu bisa disebut sebagai jahil dong. Idhiya ghairu alimah, karena jamadat ghairu alimah. Wa ala hadha fal jahlu bi hadzal i'tibar itsbatu adamin la annahu sifatu itsbat. Jahl dengan sisi ini mifima min sya'nihi al-ilm itu maksudnya adalah itsbatu adamin. Menetapkan ketiadaan ilmu. Al-jahlu huwa itsbatu adamil ilm. La annahu sifat itsbat. Bukan bahwasanya itu sifat itsbat. Kalau sifat itsbat adamil ilm itu adalah jamadat. Jamadat itu punya sifat. Sifatnya apa? Adamul ilm. Paham enggak? Beda dengan, karena itu tidak pas disebut sebagai al-jahl. Karena dia
Karena jahal itu isbatu sifat, isbatu adami al ilm, menetapkan ketiadaan pengetahuan terhadap dari sesuatu. Kalau sifat itu isbat itu jamadat, karena jamadat itu memiliki sifat di mana sifatnya itu isbatu adamil ilm. Wal farqu bainal amrayni dhahirun. Perbedaan dari dua hal itu zahir, jelas. Zahir dalam ilmu kalam itu maksud ilmu kalam atau ilmu akliyat itu maksudnya adalah al-badihi atau ma yuqaribu al-badihi. Sesuatu yang badihi atau yang dekat dengan badihi. Itu zahir. Bukan istilah zahir yang Imam Nawawi dalam fikih, enggak. Zahir ma yuqabilu al-azhar wa zahir muqabilul azhar. Itu enggak. Wa ala hadza fala yasihu qaulu man qala, karena itu tidaklah sah perkataan orang yang mengatakan syair ini. Jadi Zarkashi mengkritik syair ini. Qala himarul hakim, berkata himarnya hakim Tuma, andai kata mereka lau ansofuni lakuntu arkabu, andai kata mereka insaf padaku yaitu himarnya ngomong. Lau ansofuni sampai akhir itu makulul qaulnya himar. Andai kata mereka manusia insaf terhadapku, maka akulah yang naik. Karena aku hanya jahil yang basit, sedangkan yang menunggangiku itu jahil murakkab. Kritikannya dari siapa? Dari sisi bahwasanya himar itu laisa min sya'nihi al-ilm. Karena itu la yusafu bi annahu jahil. Ya kan ya? La yusafu bi annahu jahil. Nah, itu kritikan Zarkashi. Tapi oleh Imam Al-Yusi dalam Al-Badrul Lawami mengatakan bahwasanya kritikan Zarkashi ini kurang pas juga. Karena sebenarnya ini kan syair. Di mana syair ini yunazzilu al-himar manzilata al-insan. Sedang memposisikan himarnya seperti posisi manusia. Karena itu mengatakan jahil basit, jahil murakkab. Tuma ini nama himar atau nama? Ada khilaf. Bisa namanya himar, bisa namanya orang. Yang pasti itu isim alam. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pertama, himar itu nggak bisa ngomong. Jadi sejak dari awal ini jelas ini hanya metaforis. Jadi bahasa metaforis kan biasa syair itu bahasa metaforis. Karena itu tidak pas Zarkashi mengkritik la yasyahu qaulu man qala, karena apa? Himar itu la yusafu bi annahu jahil. Lah, ini sejak dari awal itu metaforis. Karena sejak dari awal ini maknanya apa? Insaf. Jadi dia itu memberikan keadilan terhadapku. Ansofuni a'tauni al-adl. Kenapa aku yang harus dinaikin padahal aku jahilku cuma jahil basit. Sedangkan manusia yang menunggangiku kebanyakan itu jahilnya jahil murakkab. Nah, kritikan Zarkashi itu enggak sah. Kenapa jahil di sini itu disifatkan kepada himar? Wal himar itu bahima la yusafu bi annahu jahil. Lah, kritikannya ini benar tapi kurang pas juga. Kenapa kurang pas? Karena sebenarnya syair di sini sejak dari awal yunazzilu al-himar manzilata al-insan. Tahu nggak? Jadi memposisikan seolah-olah himar ini manusia. Kalau tidak demikian, maka sebenarnya sejak dari awal ini juga ada indikasi kalau ini tidak hakiki, hanya metaforis. Kenapa? Himar nggak bisa ngomong. Kan makulul qaulnya lahu ansofun, di sini himar yang ngomong, bukan hakimnya. Qala himarul hakimi tuma lahu ansofuni lakuntu arkabu, ya kan ya? Li annani jahilun basitun wa raqibi jahilun murakkabu. Tapi di sini juga ada semacam tawasuk atau ada tajawuz dalam lugha. Karena di sini basitnya itu mensifatkan jahil, padahal sebenarnya basit dan murakkab itu sifat jahil, bukan sifatnya jahil. Sifatnya jahil, bukan sifatnya jahil. Jadi al-jahl al-murakkab, al-jahl basit, bukan al-jahilul murakkab, al-jahilul basit, beda. Tapi ala kulli hal intinya berarti ya jahilun basitun. Enggak. Iya, tetap jahilun basitun. Tapi ada tajawuz dalam lugha, harusnya ini sifat terhadap masdarnya, bukan isim fa'ilnya. Basitnya di sini adalah sifat untuk masdar, bukan sifat untuk isim fa'il. Enggak. Jadi ala kulli hal kritikan Zarkashi di sini kritikan ingin mengatakan bahwasanya al-himar
alladhi huwal bahimah, alladhi hiya al bahimah, itu la tusafu bi annaha jahil. Karena jahil, paham enggak? Walau qala al-musannif tasawwur syai' lakana aula minal ma'lum. Andai kata, ini kritikannya Zarkasi. Andai kata musannif menyebutnya tasawwuru syai' ala khilafi hayati, maka lebih utama. Tapi ini juga dikritik. Malah nggak lebih utama sebenarnya. Kalau syai' di sini seolah-olah hanya mencakup al-mawjud. Hanya mencakup al-mawjud, tasawwur syai'. Karena al-ma'dum laisa bisyai'. Kalau dalam ilmu kalam, al-ma'dum laisa bisyai'. Padahal muta'allaqatul ilm menurut ulama Ahlussunnah itu termasuk ma'dum. Ma'dum itu min muta'allaqatil ilm. Ya kan ya? Ma'dum itu min muta'allaqatil ilm. Kalau mengganti redaksi tasawwur syai' ala khilafi hayati, maka al-jahl murakkab hanya masuk ke maujudat saja, bukan ma'dumat. Enggak. Makanya itu dia ada kusur di sini. Ada ghairu jami' malahan kalau diganti menjadi tasawwur syai'. Karena kaidahnya asy-syai' laisa bisyai'. Al-ma'dum laisa bisyai'. Al-ma'dum laisa bisyai'in. Itu akidah keyakinan ulama Ahlussunnah. Al-ma'dumu laisa bisyai'in. Lianna hadza lakana aula minal ma'lum anna hadza jahlun la ilma fihi, karena ini adalah jahil yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Harusnya tetap tasawwur maklum. Wal murad biqaulihi ala khilafi hayati an yutasawwar ma huwa ma'lumun fi nafsihi ala khilafil waqi'. Maksudnya adalah mentasawurkan atau mengetahui sesuatu yang dia punya potensi diketahui tapi beda dengan kenyataan, bertentangan dengan kenyataan. Wahturiza bihi an tasawwur bi hayatihi fa inna dzalika ilmun. Mengecualikan untuk mengecualikan pengetahuan tentang hayahnya, fa inna dzalika al-ilm. Gini, karena mengetahui hayahnya itu ilm. Jadi at-tasawwur ala hayati itu disebut sebagai ilm. Kalau at-tasawwur ala khilafi hayati itu disebut sebagai al-jahl. Tapi ini ada khilaf juga. Ada semacam tadqiq. Ada semacam tadqiq. Gini. Jahl murakkab itu tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati. Ya kan ya? Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Nah, tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati itu disebut sebagai jahl murakkab, ya kan ya? Tapi padahal ini adalah ilm. Ini ilm. Nah kan tasawwurul ma'lum ala khilafi. Kita mengetahui sesuatu berbeda dengan kenyataan. Itu juga ilm. Al-idrak juga disebut sebagai mutlaqul ilm atau mutlaqul idrak, ya kan ya? Hanya saja itu dikatakan ilmul khata', ya kan ya? Tapi kan ilm. Karena ilm itu apa? Kalau dalam definisi yang dipilih banyak kalangan, itu husulu surati syai' fi dzihni. Jadi kan ketika ada seseorang tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati, apakah surahnya itu sudah ada dalam dirinya? Ada. Meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kan ya? Nah itu sebenarnya ilmu juga. Al-idrak juga, paham enggak? Tapi itu ada semacam sedikit mughalathah di sini. Karena yang disebut al-jahl al-murakkab itu kandungan dari qadhiyahnya, yaitu tasawwurul ma'lum ala khilafi. Kandungannya pengetahuan yang tidak sesuai fakta itu disebut sebagai al-jahl al-murakkab. Meskipun kalau disorot dari lafadznya ini tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati, itu ya itu idrak sendiri. Tasawwur ma'lum ala khilafi hayati itu sudah terkandung al-idrak. Jadi istilahnya berbeda. Kalau dilihat dari al-husul fil kharij itu tetap disebut sebagai idrak. Jahl basit itu definisi ini sebagai. Tapi kalau dilihat dari segi definisi, yaitu segi tasawurnya saja, karena definisi kan yufidu at-tasawurat, maka khilaful ma'lum ala khilafi hayati ini adalah jahl definisi untuk jahl murakkab. Paham kan? Maksud saya paham kan? Maksudnya paham ya? Jadi meskipun tasawwurul ma'lum ala khilafi hayati itu juga al-idrak, mutlaqul ilm juga. Bukan jahl, mutlaqul ilm. Tapi dari sudut pandang yang lain, sudut pandang bahwasanya seseorang yang
pengetahuannya salah terhadap sesuatu, itu kan sudah masuk di dalam otaknya tasawurnya. Misalnya falasifa tasawur bahwasanya alam semesta ini adalah qadim. Nah, alam semesta qadim itu sudah masuk di akalnya para filsuf enggak? Masuk enggak? Masuk. Nah, husulu surati syai' fi din itu disebut sebagai apa? Ilm. Al-idrak. Enggak. Tapi kalau dilihat dari prosesnya itu ada ilmu, tapi kalau sudah kandungan semuanya tidak. jadi kalau bin nazar, jadi kalau memandang bentuk qadiyahnya, mafhumnya otomatis itu adalah ini jal murokab, ya kan? Tasawur mal. Tapi kalau dilihat dari fil kharijnya, apa masodaqatuhu fil kharij, maka tasawur ma'lum ala khilafiyah itu juga disebut sebagai al-idrak itu sendiri. Paham enggak? Al-idrak. Tapi kalau ini ilmunya apa Pak? Yang dimaksud dengan ilmu di situ apakah mutlaqul ilmi atau dia ilmu istilahi yang sudah? Yang mana? Yang ketika kita menarik dia dahulu inti tahun ini bil maksud. Enggak, itu mutlaqul ilm. Mutlaqut tasawur. Berarti mutlaqul ilmi. Sama, mutlaqut tasawur juga sama. Oh, enggak. Benar, maaf. Enggak, ilmu di sini adalah ilmu yang bimana al-hukum, yang dia minimal dzon. Syak itu enggak ada. Jadi al-ilmu maksudnya di sini adalah dia yang ada hukumnya. Yaitu bisa ilm, bisa i'tiqad, bisa dzon. Kalau syak sama waham enggak masuk. Oke. Fa inna dzalika ilmun qala al-musannif wa hadha ahsan min qawli Imam al-Haramain ala khilafi ma huwa bihi. Ini lebih utama dibandingkan perkataan Imam Haramain ala khilafi ma huwa bihi. Padahal ini kurang pas juga. Fa innahu dhahirut tadafu' li anna tasawwurul ma'lum yu'ti wuqu'a tasawwuri. Alasannya kenapa lebih utama? Karena tasawwurul ma'lum, mengetahui al-ma'lum itu memberikan wuqu'a tasawwuri, memberikan hukum jatuhnya tasawurnya. Wa qawlu ala khilafi ma huwa bihi yu'ti annahu lam yaqa tasawwuruhu. Ya kan ya? Tasawur maklum itu mengindikasikan atau memberikan pengertian, yu'ti memberikan pengertian tasawurnya sudah ada. Kemudian ala khilafi ma huwa bihi memberi pengertian tasawurnya belum terjadi. Wa qad yujabu 'anil imam bi anna muradahu bi qawli tasawwuru syai' ala ma fi za'mihi. Maksudnya mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang diyakininya. Wa qawlu ala khilafi ma huwa bihi fi nafsil amr. Enggak, ini kritikan beliau ini ala tasawwurul ma'lum ala khilafi ma huwa bihi itu seolah-olah satu qadhiyah ini diputus. Satu tasawwur ma'lum ala khilafi ma huwa bihi gitu loh. Padahal sebenarnya itu satu rangkaian. Jadi satu rangkaian tasawur ma'lum ala khilafi ayat. Jadi ala khilafnya di sini posisinya apa? Hal. Jadinya hal. Jadi musahiban lil ma'lum. Musahiban lit tasawur. Nanti tasawurnya itu yusaf bi annahu tasawurul ma'lum alladhi yusafu alladhinya bisa alladhi tasawurul ma'lum musahiban dzalika tasawwur bi khilafi ma alaihi. Ala khilafinya di sini itu adalah itu kedudukannya hal. Sohibul halnya apa? Tasawur ma'lum. Jadi yang yukhalifu al-haqiqah itu apa? Tasawurnya. Paham enggak? Yukhalifu al-haqiqah itu tasawurnya. Paham enggak? Jadi alladzi yusafu bi annahu mukhalifun lil haqiqah huwa tasawur. Paham enggak? Qala al-musannif wasahhu ad-dhuhulu 'anil ma'lum. Qala syarih ay fama la ya'lam la yuqalu lidzahil anhu sahil. Sesuatu yang tidak diketahui, fama la yu'lam la yuqalu lidzahil anhu sahil.
Sesuatu yang tidak diketahui, tidak disebut, orang yang zahil atau ghaflah, lalai terhadapnya itu disebut sebagai sahun, lalai. Jadi sebelumnya belum tahu, tapi sekarang lupa, itu nggak pas. Dulu nggak tahu, sekarang lupa, itu nggak pas. Waqala sakaki asahu ma yunabbahu sahibuhu bi adna tambih. Nah, ini diberikan beberapa definisi yang berbeda. Jadi asahu, an-nisyan, al-ghaflah itu mirip-mirip. Tapi para ulama memberikan beberapa definisi yang membedakan antara beberapa istilah ini. As-sakaki, ulama balaghah, asahu ma yunabbahu sahibuhu bi adna tambih. Sahu adalah yaitu seseorang yang sesuatu di mana seseorang yang memilikinya itu bisa diingatkan dengan sedikit saja. Sedikit diingatkan, dia bisa mengingatnya kembali. Wa faraqa sahibu dhau'il misbah baina sahwi wan nisyan. Sahibu dhau'il misbah, pemilik kitab Dhau'il Misbah, itu membedakan antara as-sahwa dan nisyan. Bi anna sahwa al-ghafla wa huwa qaribun min dzikr. Sahwu itu adalah lalai, dekat dengan ingat. Diingatkan sedikit maka menjadi ingat. Walidzalika yuqalu aghfaltu syai'a idza taraktahu ala dzikrin mink. Maksudnya aghfaltu syai'a, maksudnya jika kamu meninggalkannya dalam keadaan kamu ingat, ala dzikrin minka. Wa amma nisyan fa huwa khilafudz dzikr. Kalau nisyan itu khilafudz dzikr, yaitu zawalul ma'lum. Zawalul ma'lum ba'dal husul. Wa huwa akhassu min as-sahw. An-nisyan itu lebih khusus dibandingkan sahwu. Li'annahu idza hasala nisyan hasalat ghaflah li'annaha ba'duhu. Karena jika sudah terjadi nisyan maka ghaflah itu otomatis terjadi karena ghaflah itu bagian dari nisyan. Jadi an-nisyan itu ghaflah wa ziyadah. Ghaflah wa ziyadah. Wa laysa idza hasalatil ghaflah yahsulun nisyan. Bukan jika ghaflahnya terjadi maka nisyannya, lupanya terjadi. Li'anna nisyan ghaflah wa ziyadah. Ghaflah, nisyan itu ghaflah wa ziyadah. Wa zawanu sahwu qasirun wa zamanu nisyan tawilun istihkamihi. Zawanu sahwu, zaman atau waktu lalai itu bentar. Kalau lama itu bukan lalai, itu bukan sahwu, itu pasti lupa itu. Wa zamanu nisyan tawilun istihkamihi, karena sudah mengakar. Ya kan, seperti yang saya katakan, inna awwala maratibin nafsi ilal ma'na syu'urun. Fa idza waqafat 'alal ma'na fa huwa tasawwur. Fa idza baqiya bihaitsu law arada istirja'ahu ba'da dhahabihi amkanah wa yuqalu lahu hifdun wa yuqalu lidzalika talabul istidhkar pada istirja'il ma'lumat itu tadzakur. Walidzalikal wujdanu az-dzikr, wujdan al-ma'lumat itu disebut sebagai zikr. Kan itu definisinya. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.